Jadi gini nih mainannya. Mainan kita adalah judulnya I Can Hear Your Voice. Duh, keren gak tuh? Kayak drama, kayak drakor judulnya I Can Hear Your Voice. Gitu. Jadi, nah ini namanya gamesnya adalah kita menebak suara orang-orang. Jadi, kita mulai dari suara pertama. Dari yang gampang dulu ya, kok. Lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ya masa nggak tahu sih. Aku akan Hendra G. Mulia dong. lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Ya, satu ya, bener ya. Ini oke, teman-teman yang lain bisa, kalau kalian bener ya bagus ya. Sekarang yang kedua nih, ya. Harus dengan alasan benar, sesuai dengan tujuan Ya Tuhan Yesus masa datang tidak ke dalam tahu. dunia. Kalau ini salah saya dipecat kayaknya. Ibu Rahmiati masa tidak tahu. Harus dengan alasan benar, sesuai dengan tujuan. Oke, dua ya, udah dua bener ya. Oke, kita coba ya ini nih sekarang. Yang pertama kali muncul ya top of mind di benak kita adalah wah ini sekumpulan kode-kode yang harus saya decipher ya. Bapak ini Harus saya Bapak ini. Bapak Misael ya. Iya, Bapak Misael. Oke. Orangnya baik-baik banget orangnya. Yang pertama kali muncul ya top of mind di benak kita adalah wah ini sekumpulan kode-kode. Next. Nah, ini mulai agak berat ya. Menteri mengatur tentang ekspor benih lobster, tapi akhirnya dia gunakan itu untuk kepentingan pribadi. Saudara-saudara, kata penguasa adalah kekuasaan yang... Siapa kok? Pendeta Gunawan Tanu kan? Oh iya benar, ya jago. Jago. Menteri mengatur tentang ekspor benih lobster. Oke, next. Baik perpuluhan ataupun persembahan sebetulnya satu hal yang alamiah aja begitu ya. Gue juga ya, hebat gue. Baik perpuluhan ataupun persembahan sebetulnya satu hal yang alamiah. Hebat. Ini lumayan loh kok. Not bad. Saya sering dengar khotbah kan ketahuan kan. Oh iya benar ya, sering ya ibadahnya rajin berarti ya. Iya masa sih ya sih. Saya enggak ya gitulah pokoknya gitulah anggap aja begitu. Nah ini nih sekarang nih. Ini kalau nggak tahu sih ya gitu. Apa tuh? Dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur. Ada 3 hal, saudara. Gembala saya ya. Saudara, ketika engkau khawatir. Pendeta Regi Andreas kan. Asyik. Oke, benar. Dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur. Ada 3 hal, saudara. Kira ini dari tadi belum ada yang salah ya, guys. Benar. Orang saya sering dengar khotbah kok. Saya orang baik. Oh iya benar. Nice. Oke, next. Itu ya, hidup buat Tuhan gitu ya. Biasanya saya... Ini bukan pendeta. Ini pendeta jadi-jadian dia ya. Pendeta jadi-jadian. Ini bukan pendeta dia. Kayaknya Bapak Ishak Sukamto itu kayaknya. Hidup buat Tuhan gitu ya. Biasanya saya... Bapak Ishak Sukamto, oke. Ya, benar sekali. Oke, next ya. Ini kayaknya dari tadi benar terus ya. Yang nggak tahu nih teman-teman yang lain yang ngikutin podcast kita, kalian dari tadi gimana nih ya? Apakah ada yang kalian udah miss dari tadi atau masih benar ya so far ya? Oke. Oke, next ya. Selanjutnya. Percakapan biasa, tetapi bagian firman Tuhan mencatat bagian-bagian yang begitu penting tentang sesuatu yang akan digenapi. Oke, benar. Percakapan biasa, tetapi bagian firman Tuhan mencatat bagian-bagian yang begitu penting tentang sesuatu. Next. Untuk saudara dan saya, tapi untuk semua bangsa. Dan Tuhan buktikan itu. Tuhan perintahkan itu. Situasi Yerusalem tidak berubah. Langit tetap biru dan kosong ketika Yesus naik ke sorga. Tapi murid-murid berubah. Mereka hatinya meledak dengan Injil. Petrus pergi. Yohanes pergi. Filipus pergi. Walaupun dia seorang diaken. Oke, waduh, sepertinya mulai.
Siapa ya? Coba dengar lagi loh, dengar lagi. Wah, kayaknya saya nyerah deh ini. Oke, yang barusan adalah suara dari Pendeta Rikotan. Oh, ya udah lama saya nggak dengar dia. Mau untuk saudara dan saya, tapi untuk semua bangsa. Dan Tuhan buktikan itu. Tuhan perintahkan itu. Oke, next. Nah, ini kayaknya pasti tahu sih. Saudara, hari ini kita membahas satu tema yang sebenarnya cukup menarik jika kita berpikir, saudara-saudara. Saya sengaja memberikan judul Mengapa Yesus Dicobai Iblis. Iya, benar sekali. Saudara, hari ini kita membahas satu tema yang sebenarnya cukup menarik jika kita berpikir, saudara-saudara. Oke, not bad. Next. Saya dan saudara ini sudah begitu banyak memahami tentang kekristenan. Tapi kita selalu miss pada perintah. Kita selalu miss pada perintah Allah kepada kita. Setiap minggu kita mendengarkan perintah dari Tuhan kita. Tapi kita selalu menjalankannya dengan asal-asalan. Wah, nggak tahu nih. Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya? Nggak pernah dengar. Oke, yang barusan itu adalah penginjil Melki Gea. Hah? Melki Puri? Iya. Hah? Beda. Masih. Mungkin itu pas dia lagi berapi-api ya. Oh ya, mungkin dia lagi mengalami ini. Saya dan saudara ini sudah begitu banyak memahami tentang kekristenan. Tapi kita selalu miss pada perintah. Kita selalu miss pada perintah Allah kepada kita. Ini mungkin tidak asing juga sih buat Cohen. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Ini juga bukan pendeta. Iya. Ini bukan pendeta. Anda dapat itu dari mana? Ini bukan pendeta. Itu Bapak Andre Octavianus itu bukan pendeta itu. Itu bukan pendeta itu. Oke, ya kan 90% pelayan. Oh iya benar. Iya kan? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Gitu. Oke. Next. Nah, ini yang terakhir sih kok ya, BTW. Saya berjanji setia kepada engkau dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin. Kiranya Tuhan menolong saya. Kayaknya istri saya. Benar sekali. Saya berjanji setia kepada engkau dalam suka maupun duka, sehat ataupun sakit. Bahaya sekali. Ini permainan yang berbahaya. Tanya lu menebak itu suara wanita lain sih gawat. Yang paling ya. penting itu yang paling terakhir emang. Paling penting yang terakhir deh. Yang lain mah nggak apa-apa lah, salah mah nggak apa-apa. Oke, nah teman-teman. Mereka tidak terkenal, saya yang kurang. Iya, Cohen kurang expose gitu ya. Oke, nah teman-teman itu sekian rapid test kita buat segmen kali ini ya.